Pernah kepikiran nggak sih gimana cara orang zaman dulu memandang energi? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah praktik spiritual dari Tanah Jawa yang namanya asmak penghancur asmak. Menurut sumbernya, praktik ini dipercaya bisa melakukan hal-hal yang, ya, luar biasa, dari memulihkan tenaga sampai melindungi diri dari hal-hal gaib. Yuk, kita selami bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Emangnya bisa ya sebuah amalan spiritual itu punya efek ke dunia fisik, sampai bisa memulihkan stamina, atau bahkan bantu nemuin barang yang hilang? Menurut teks yang kita pelajari, jawabannya adalah iya, bisa. Coba deh lihat daftar manfaatnya ini. Keren banget kan? Menurut sumbernya, amalan asmak penghancur asmak ini dipercaya punya kekuatan buat perlindungan spiritual, pemulihan energi fisik, bahkan bisa bantu cari barang yang hilang. Ini klaim yang sangat berani dan pastinya bikin kita penasaran. Gimana sih cara kerjanya? Oke, biar pembahasan kita runut dan gampang diikuti, ini dia agendanya. Kita mulai dari definisinya dulu, lalu kita lihat manfaat-manfaatnya, baru kita masuk ke dagingnya. Ritual penyatuan, amalan harian, cara makainya sehari-hari, dan terakhir kita tutup dengan sedikit renungan. Oke, bagian pertama. Kita kenalan dulu, apa sih sebenarnya asmak penghancur asmak ini? Jadi, kalau diartikan secara harfiah, namanya itu asmak yang menghancurkan asmak lain. Dari namanya aja udah kebayang ya, ini tuh diposisikan sebagai amalan tingkat tinggi. Tujuannya bukan cuma buat membangun energi positif buat diri sendiri, tapi juga untuk menetralisir atau bahkan menghancurkan energi negatif atau amalan lain yang mungkin dikirim orang ke kita. Semacam perisai spiritual aktif gitu deh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, prakteknya. Titik awal dari amalan ini adalah sebuah ritual penyatuan atau bisa dibilang inisiasi. Dan yang paling penting, menurut teksnya, ritual ini cuma perlu dilakuin sekali seumur hidup buat mengaktifkan energinya. Cukup sekali aja. Persiapannya ini spesifik banget loh. Poin yang paling krusial, ritualnya ini harus dilakukan pas malam hari kelahiran kita. Bukan tanggal lahir ya, tapi harinya. Jadi kalau lahir hari Selasa, ya lakuinnya di malam Selasa. Terus, siapin air, dan ada rangkaian doa pembuka dulu sebelum kita masuk ke mantra intinya. Nah, ini nih yang menarik. Berapa kali sih mantranya harus diulang? Ternyata ada hitungannya sendiri, pakai sistem Neptu Jawa. Setiap hari itu punya nilai angkanya sendiri. Cara hitungnya gampang, tinggal cari hari lahir kamu, lihat nilai Neptunya, terus dikalikan 100. Itulah jumlah wirid yang harus dibaca. Ini dia bacaan utamanya. Mantra inti yang harus diulang sesuai hitungan Neptu yang tadi kita bahas. Proses pengulangan inilah yang dipercaya jadi kunci penyatuan energi amalan ini dengan diri kita. Coba perhatiin deh, bagian minha kholaqnakum wa minha nukhrijukum, bagian itu diingat-ingat ya, karena nanti bakal muncul lagi. Kalau sudah selesai wirid ribuan kali, prosesnya belum berakhir. Lanjut ke air yang udah disiapkan dari awal. Air ini seolah-olah diisi energi dari wirid tadi lewat hembusan napas. Setelah itu, diminum sedikit dan sisanya dicampurkan ke dalam air mandi. Ini jadi bagian krusial buat menyempurnakan proses penyatuannya. Mandinya sendiri bukan sekedar mandi biasa loh, ada tata caranya. Ada mantra-mantra pendek yang diucapkan setiap kali kita menyiram air ke kepala. Ini seperti menandai fase-fase pembersihan dan penyatuan spiritualnya. Oke, untuk siraman pertama di kepala, mantra yang diucapkan adalah minha kholaqnakum. Lanjut siraman kedua, ucapkan wa fiha nu'idukum. Dan untuk siraman yang ketiga, mantranya adalah wa minha nukhrijukum. Nah, sadar nggak? 3 kalimat ini kan potongan dari mantra utama yang panjang tadi. Di sini, kalimat-kalimat itu dipakai satu persatu untuk menandai setiap langkah dalam ritual mandinya. Detail banget ya. Oke. Ritual penyatuan yang berat tadi kan cuma sekali seumur hidup. Terus, apa udah gitu aja? Ternyata enggak. Ada praktek harian yang jauh lebih simpel untuk merawat dan menjaga agar energi dari amalan ini tetap aktif. Rutinitas hariannya gampang banget kok. Cuma ada bacaan singkat sebelum tidur dan pas bangun pagi. Nah, yang paling praktis nih, metode mandi ritual dengan 3 siraman tadi bisa diulangi kapanpun kita merasa lelah, capek, atau habis dari tempat yang energinya kurang enak. Gunanya buat memulihkan stamina dan membersihkan diri. Sekarang mari kita lihat gimana amalan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut sumber yang kita pelajari, kegunaannya buat apa aja sih?
Dan ternyata aplikasinya luas banget. Mulai dari membantu penyembuhan orang lain dengan media air, bantu nyari barang hilang dengan cara dipercikan, sampai ada juga buat urusan hubungan asmara. Bahkan ada cara spesifik buat menetralisir kekuatan spiritual negatif orang lain, dan ada juga efek perlindungan pasif, di mana katanya orang berniat jahat akan otomatis merasa nggak nyaman kalau ada di dekat kita. Jadi, kita sudah membahas langkah-langkah detail dan klaim-klaim luar biasa dari asmak penghancur asmak. Ini semua tentu membawa kita ke beberapa pemikiran yang lebih mendalam. Ini pertanyaan buat kita renungkan bersama. Terlepas dari kita percaya atau tidak, adanya ritual yang begitu detail dan terstruktur seperti ini menunjukkan sesuatu. Ini menunjukkan betapa dalamnya sebuah budaya memikirkan konsep energi, perlindungan, dan keseimbangan spiritual. Ini bukan cuma sekedar mantra, tapi sebuah sistem filosofi utuh yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru ya. Kami penasaran banget sama pendapat kalian, jadi jangan ragu buat tinggalkan komentar di bawah. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan pembahasan kami yang berikutnya. Sampai jumpa!